Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Sofyan Hadi. Bagi Anda yang baru kenal, baru bertemu, atau baru melihat saya di YouTube saya ini. Pada kesempatan ini, saya mau cerita kepada Anda tentang simbol tanda tangan yang memulai dari bawah. Seperti apa simbol memulai dari bawah? Saya tunjukkan seperti ini. Jadi Bapak Ibu semua, dulu tanda tangan saya itu memulai garisnya itu dari bawah ke atas membentuk segitiga atau huruf A, lalu ke bawah lagi. Nah, dulu saya meyakini bahwa hidup itu memang penuh perjuangan dulu ya. Dan saya tidak tahu bahwa antara simbol yang saya pilih dengan keyakinan saya itu ada hubungannya. Saya tidak tahu awalnya. Yang saya rasakan ketika saya mengerjakan bisnis MLM, saya merasa minder untuk presentasi kepada orang-orang yang prospecting tinggi. Saya nggak berani. Saya melihat ada seorang anak SMA, dia mempresentasikan bisnis MLM-nya kepada guru, lalu si guru join. Kenapa? Karena memang si guru itu punya uang senilai itu. Atau katakanlah saya melihat mahasiswa presentasi ke dosennya, presentasi kepada pengusaha, presentasi kepada orang tua mahasiswa lagi, sehingga mereka cepat sekali mendapatkan closingan karena memang prospek mereka itu punya uang. Nah, saya itu tidak berani melakukan itu sehingga saya justru presentasi ke anak-anak SMA, di mana anak SMA tidak punya uang, sehingga mereka senang dengan saya gitu ya, senang dengan bisnis ini, punya harapan yang besar karena emang saya pupuk juga harapan itu, tapi kemudian mereka juga tidak closing cukup lama. Tapi melakukan presentasi banyak sekali tapi tidak closing-closing. Sehingga bonus saya sangat kecil, saya merasa bahwa memang hidup ini penuh perjuangan. Jadi sekedar untuk makan itu saya pernah, teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Saat saya sedang presentasi tiba-tiba perut saya berbunyi. Itu memalukan sekali gitu ya. Karena emang lapar dari pagi belum makan gitu. Saking sulitnya untuk dapat makanan saat itu. Kemudian saya beralih ke bisnis yang berbeda. Saya juga pernah jualan jualan pisang coklat saat itu. Saya titipin ke beberapa siswa dan alhamdulillah di situ saya mendapatkan uang. Tapi yang menarik, sebenarnya uangnya cukup untuk kehidupan saya, tapi uang itu entah kenapa cepat habis. Ada saja alasan untuk habis. Bahkan ini lucu nih ya. Kalau lucu ketawa dulu dong. Oke, nggak lucu. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu semua, saya pernah di posisi itu saya tidak punya uang, sehingga saya kemudian ikut jadi panitia sebuah acara dan saya tidak makan dulu pagi-paginya. Lalu saya bekerja keras lah sampai kemudian sore hari itu saya dapat uang, disitulah saya dapat makanan. Oh ya, panitia juga dapat makan siang hari, makan siang gitu ya. Jadi lalu di sore hari saya dapat uang. Teman-teman tuh ngomong gini, yuk kita beli bakso sama es jeruk katanya gitu ya. Nah, saya sebenarnya tidak nyaman nih beli es jeruknya karena dingin gitu kan. Tapi kemudian ketika saya mau memesan yang lain, teman saya mengingatkan, ah lu Yan beda sendirian katanya. Saya jadi nggak enak kan. Akhirnya saya ya udah bakso es jeruk gitu kan. Dan ternyata gara-gara itu saya tipes, tipes gitu loh. Jadi saya pegang uang akhirnya, tapi juga akhirnya saya sakit gitu, tipes. Nah, ketika tipes itu saya nggak kuliah, teman-teman pada ngejenguk sampai kemudian dibawa ke rumah sakit karena tipesnya kelamaan. Dibawa ke rumah sakit. Begitu saya masuk rumah sakit, teman-teman saya itu pada iuran memberikan uang kepada saya ingat nilainya kurang lebih 750.000. Dan Anda tahu, begitu saya sehat, uang itu habis. Habis buat apa? Buat beli buku. Meskipun alasannya buat beli buku, tetapi mental saya itu seperti tidak nyaman untuk mendapatkan uang banyak atau menyimpan uang banyak. Jadi selalu saja habis. Nah, ketika saya mempelajari analisa tanda tangan, awalnya tidak serta-merta saya mengetahui ini. Jadi saya tahu analisa tanda tangan itu dari seorang mahasiswi psikologi ketika dia menganalisa tanda tangan saya. Nah, kemudian saya belajar lagi dari buku Quantum Business. Di situ ada satu pertanyaan, silahkan pilih beberapa simbol di antara simbol berikut ini. Ada segi 4, ada segitiga, ada bulatan, ada garis tak beraturan. Kemudian saya mengambil simbol segitiga. Di situ dikatakan orang simbol segitiga itu begini, begini, begini. Dan saya baru ingat bahwa tanda tangan saya juga segitiga. Gitu. Jadi tidak semata-mata saya menyukai simbol segitiga karena sebenarnya saya sering menyusun atau membuat simbol segitiga dalam tanda tangan saya. Nah, di sini kemudian saya bertanya, kenapa dia tahu karakter saya
Oke, kenapa dia tahu seperti apa saya? Padahal dia nggak kenal saya, hanya karena saya memilih simbol segitiga. Pasti ini ada alasannya. Nah, prinsip pikiran tuh begini teman-teman. Kalau Anda mencari sesuatu, Anda akan menemukan. Meskipun tidak ada guru, tidak ada buku, tidak ada pembimbing, tidak ada teman, Anda akan bisa sendiri. Ketika Anda memfokuskan pikiran kenapa ini terjadi, Anda akan menemukan jawabannya. Sebab sebenarnya ilmu itu hakikatnya dari Allah dan Allah ngasih hidayah gitu ya. Nah, saya pun begitu. Saya tuh mempertanyakan, kenapa kok orang yang segitiga begini karakternya, dari mana gitu loh. Akhirnya saya ulik, ketemulah bahwa sebenarnya segitiga itu simbolnya itu mirip dengan piramid. Nah, piramid itu kan kokoh teman-teman semua. Piramid itu kalau saya ingat lagi mirip dengan struktur organisasi di mana di atasnya itu kepala, di bawahnya itu sebutlah departemen-departemen, di bawahnya lagi seksi-seksi. Semakin ke bawah tuh semakin 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 banyak gitu loh orang-orangnya sehingga ngebentuk piramid segitiga juga. Nah, dari situ kemudian saya mulai berani menganalisa tanda tangan orang yang segitiga. Dengan cara apa? Dengan cara ngelihat saya sendiri. Saya itu orangnya sangat tegas saat itu ya, orangnya sangat tegas. Kemudian kalau A, kalau B gitu loh. Dan saya tanya kepada setiap orang yang tanda tangannya segitiga, apakah kamu seperti itu juga? Dia bilang iya gitu kan. Kemudian saya pun sangat disiplin, tepat waktu, dan saya tidak nyaman ketika ada orang yang keluar dari kedisiplinan, dan ternyata mereka juga yang tanda tangan segitiga, orang lain juga iya gitu loh. Nah, dari temuan-temuan ini saya kumpulkan meskipun saat itu tidak ditulis. Nah, yang menarik teman-teman semua, ini memulai dari bawah nih. Nah, saya kan membuat segitiga itu dari bawah. Berbeda dengan orang ada juga yang membuat tanda tangannya dari atas. Oke, dari atas set gitu ya, kemudian set kayak gini ya. Jadi dari atas ke bawah, dari atas ke bawah. Nah, kalau saya dari bawah gitu kan ke atas, gitu kan ke bawah. Seperti itu. Nah, akhirnya saya menemukan pola bahwa orang-orang yang memulai tanda tangan dari bawah ke atas itu cenderung mempersepsikan hidup seperti menanjak, berproses. Anda perhatikan aja orang yang mendaki gunung itu kan dari bawah, dari lereng bukit ya, lereng gunung, naik ke atas gitu loh. Dan perasaan saya saat itu kok capek banget ya gitu kan. Nah, sehingga saya kemudian menyimpulkan bahwa orang dengan tanda tangan memulai dari bawah itu cenderung mempersepsikan hidup adalah perjuangan. Tapi akhirnya balik lagi, saya kemudian menjadikan saya sebagai contoh gitu loh. Karena saya begitu ada uang gampang habis, saya pun nanya kepada semua orang yang mereka memulai dari bawah, ternyata benar, begitu punya duit itu, pikiran tuh selalu bertanya, dipakai apa ya duit ini gitu loh. Sehingga gampang habis akhirnya. Tapi tidak miskin loh, tidak miskin dalam pengertian tidak punya pekerjaan sampai meminta-minta, enggak. Kadang-kadang memang pernah punya dapat duit gitu ya, tapi setelah itu habis. Nah, yang menarik ini tentang pola kerja keras. Orang dengan tanda tangan memulai dari bawah ke atas cenderung menyukai kerja keras dengan istilah menyukai tantangan. Padahal sebenarnya itu kerja keras. Jadi justru ketika mendapatkan pekerjaan yang enak hasilnya besar, itu ngerasa bersalah. Justru akan ngerasa nyaman ketika pekerjaan itu menuntut kerja keras, meskipun hasilnya tidak seberapa. Itu merasa puas. Ini entah kenapa, karena memang mempersepsikan hidup adalah perjuangan. Akhirnya semakin kesini saya semakin sadar bahwa yang namanya hidup adalah perjuangan. Nah, saya ini belajar dari Adi W. Gunawan. Adi W. Gunawan saat itu ke Bandung bikin sebuah seminar di Gramedia Bandung. Nah, saya ikut. Beliau mengatakan begini, hidup adalah perjuangan. Mau sampai kapan kamu berjuang terus gitu loh? Kapan kamu merdekanya gitu kan? Baru nyadar gitu loh. Jadi memang karena pikiran mempersepsikan hidup adalah perjuangan, maka kita akan mencari alasan untuk berjuang. Begitu duit banyak, gelisah, dibikin habis agar ada alasan berjuang lagi. Begitu punya waktu luang, gelisah nih, akhirnya ditunda-tunda. Karena kalau waktu luang digunakan secara benar, maka tidak akan ada istilah terburu-buru, tergesa-gesa, nggak ada. Terburu-buru, tergesa-gesa itu ada pada saat mepet, dan di situ justru perjuangannya. Sehingga nggak sadar, itu ketika saya meyakini hidup adalah perjuangan, saya justru terhubung dengan kesempatan-kesempatan yang terbatas finansialnya. Presentasi MLM malah ke orang-orang anak SMA. Ya kapan mereka closingnya gitu kan. Karena dari pikiran bahwa hidup harus berjuang, hidup tuh harus susah gitu kan. Kayak gitu. Nah, bagaimana kemudian saya memperbaiki diri? Jadi banyak orang mengatakan, oh kalau gitu ganti tanda tangan aja gitu ya, ganti tanda tangan aja ya. Ternyata
tidak seperti itu. Sebab tanda tangan itu sebenarnya hanya cerminan kita aja. Jadi cermin, ibaratnya Anda sedang bercermin di kaca gitu, lalu Anda melihat, oh ternyata berjerawat nih, kalau gitu cerminnya harus saya cat sedikit deh biar jerawatnya kabur. Enggak gitu loh, yang harus Anda perbaiki itu wajahnya gitu kan. Nah sama ketika Anda katakanlah meyakini hidup adalah perjuangan, lalu Anda lihat tanda tangannya dari bawah, berarti saya harus ubah. Enggak begitu. Tanda tangan dari bawah itu hanya akan selaras ketika memang Anda meyakini hidup adalah perjuangan. Tetapi hidup adalah perjuangan tidak mesti dari tanda tangan memulai dari bawah. Ada simbol-simbol lain sebenarnya. Tapi memang yang paling kuat itu terlihat ketika memulai tanda tangan dari bawah ke atas. Nah lanjut ya. Kemudian teman-teman semua, saya ingat, jadi sebenarnya kalau dalam teori-teori sekarang saya baru paham bahwa peristiwa yang kita alami itu terbentuk dari pola pikir kita, dari pikiran-pikiran kita. Dari zaman Mahatma Gandhi tuh ngomongnya gitu tuh, bahwa apa yang kita hari ini adalah karena pikiran kita kemarin, kurang lebih seperti itu. Dan banyaklah yang mengatakan bahwa kehidupan kita karena pikiran kita sekarang. Nah, lalu pikiran ini ternyata dipengaruhi oleh perasaan. Jadi bukan pikiran menciptakan perasaan, justru perasaanlah yang menciptakan pikiran. Ketika seseorang marah, maka pikirannya tidak bisa berpikir jernih. Dan marah itu bersifat spontan gitu kan. Bersifat spontan. Contoh misalkan ada orang ribut di jalan, wah itu spontan tuh. Begitu mereka dikasih minum satu-satu disuruh duduk dikipasin misalkan ya. Itu jadi barulah bisa dia emosinya turun, baru bisa berpikir jernih gitu. Jadi emosi dulu. Nah, dengan kata lain sebenarnya pola pikir saya yang meyakini hidup adalah perjuangan dulu itu semata-mata karena ada sebuah emosi. Emosi apa? Nah, ternyata emosi itu dari saya merasakan ketidaknyamanan ketika melihat Bapak bekerja keras. Bapak bekerja keras sampai kemudian pernah menggiling padi, saya lihat pabrik penggilingan padi itu tidak berhenti 24 jam karena panen. Saya tidak melihat Bapak ada di kamar saat itu, tapi sedang ada di penggilingan padi. Kemudian saya pernah minta sepeda kepada ibu dan bapak, tapi enggak dikasih. Disuruh nulis apa yang kamu inginkan, tapi tidak pernah diwujudkan sampai sekarang. Ya, akhirnya itu kayak jadi ini satu keyakinan ternyata hidup itu susah ya. Nah, saya tidak tahu apa peristiwa Anda gitu. Jadi polanya adalah kehidupan kita sekarang terbentuk karena pikiran kita. Pikiran kita ini terbentuk dari program emosi terbentuk dari peristiwa-peristiwa. Nah, kalau emosinya negatif berarti dari peristiwa traumatik. Jadi peristiwa traumatik menciptakan perasaan-perasaan negatif, menciptakan pola pikir negatif, menciptakan kehidupan negatif. Maka sampai di sini ketika saya menemukan seseorang yang ingin memperbaiki hidup, saya akan merunut pola pikirnya apa, emosinya apa, peristiwa traumatiknya apa, dengan cara apa, melihat tanda tangan. Nah, yang saya rasakan sebelum saya melakukan terapi, itu saya sempat bisnis MLM lagi, tapi yang berbeda ya, MLM lagi. Kali ini modalnya luar biasa besar teman-teman semua. Modalnya itu sampai 50 jutaan. Wah ini luar biasa nih. Dan ternyata teman-teman semua, saya tuh betul dapat bonus. Income saya itu naik karena saya bekerja keras. Saya bekerja keras dan saya tanda kutip memang mengolah pikiran saya, memfokuskan pikiran gimana caranya supaya dapat sekian, kurang lebih kayak gitu. Jadi saya pun belajar beberapa materi pengembangan diri sebelumnya, bagaimana memfokuskan pikiran. Saya pernah nonton film The Secret gitu kan. Nah, tapi selalu saja balik lagi ke setelan lama, dimana ketika saya punya uang sampai income saya pernah 5 juta per bulan, pernah naik lagi 15 juta per bulan, naik lagi menjadi 30 juta per bulan, naik lagi 50 juta per bulan. Itu tuh habis terus. Saya nggak punya rumah, tetap masih ngontrak, SPP sekolah anak nggak terbayar, uang itu habis. Jadi kalau kata siapa salah satu ini Sontoloyo itu siapa ya, dia menamainya dengan Sontoloyo ya, saya lupa gitu ya, Mardigu Wowik, Pak Mardigu Wowik, bos Sontoloyo, dia mengatakan begini, ini akhirnya kembali kepada setelan awal yang disebut servo mechanism, kata beliau. Jadi saya nonton di YouTube-nya servo mechanism. Nah cuma kan saya nggak ngerti ini servo mechanism itu apa dan bagaimana gitu. Tapi memang yang saya rasakan, berapapun income yang saya peroleh, habis terus. Saya pernah loh dapetin total dalam waktu 4 tahun, saya dapat 2 miliar.
4 tahun, berarti per tahunnya 500 juta. Dan itu nggak jadi rumah, masih ngontrak. Punya mobil, betul punya mobil, tapi kemudian habis lagi, habis untuk gaya hidup. Ini luar biasa teman-teman semua. Nah, sampai kemudian akhirnya saya melakukan terapi. Saya tahu dengan metode terapi Ho'oponopono, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Itu nggak sengaja ketemunya, karena memang saya sering banget baca buku. Suatu hari ke Gramedia, saya lihat ada Joe Vitale di salah satu bukunya, dan saya ingat Joe Vitale itu pembicara di film The Secret. Jadi saya beli, saya pelajari, saya baca. Ternyata ketika saya cerita ke teman-teman, teman-teman saya sudah banyak yang tahu. Nah, cuma mereka tidak tahu bagaimana aplikasi Ho'oponopono ini. Nah, saya gunakan Ho'oponopono ini untuk menterapi pengalaman-pengalaman negatif yang pernah saya alami dulu. Dan alhamdulillah saya nangis. Saya pernah sesak, tapi setelah itu saya lega banget. Kemudian jujur saja sih, saya juga mengubah tanda tangannya. Betul, saya memulai dari atas gitu ya, memulai garisnya dari atas, dan saya tahu dampaknya seperti apa. Kemudian di KTP pun sampai saya ganti karena tanda tangan saya di KTP. Tapi karena memang sudah ada perubahan emosi, jadi nyaman-nyaman saja dengan tanda tangan seperti itu. Nah, saya pernah mengajari seorang mahasiswi mengubah tanda tangan sesuai dengan kaidah yang saya pahami. Karena dia nggak paham kaidah tanda tangan, karena dia belum rilis emosi negatifnya, akhirnya pelan-pelan tanda tangannya berubah sendiri. Karena memang dia nggak ngerti, berubah sendiri. Sampai begitu ketemu dengan saya, dia mengadu, dia mengeluh, dia jadi sering ceplas-ceplos bicara, kemudian sering menyeletuk di depan dosennya, sehingga dia merasa tidak nyaman dan dia berkata, Pak Sofyan, kembalikan saya seperti dulu lagi. Wah, itu kata-kata mengerikan. Dan akhirnya teman-teman semua, saya cek tanda tangan yang terbentuk, astagfirullahaladzim, ini udah beda banget. Tapi karena emang dia nggak paham gitu kan. Akhirnya saya suruh pakai tanda tangan lama aja deh. Ya meskipun katakanlah itu tidak baik, tapi dia sudah settle dengan ketidakbaikannya gitu kan. Kayak gitu. Nah, kalau saya kan paham gitu kan, akhirnya saya ganti tanda tangan. Dan kemudian selain ganti tanda tangan, saya perbaiki emosi. Dampaknya apa? Yang paling kerasa ketika datang ke mall. Dulu sebelum saya terapi, ketika datang ke mall, mustahil tangan saya kosong. Udah pasti bawa barang belanjaan. Meskipun niatnya cuma sekedar lihat-lihat atau sekedar beli buku, tapi ujung-ujungnya itu berjuta-juta bisa habis di situ. Sekarang, sekedar ke Alfamart, saya pengen beli sesuatu, ragu-ragu, disimpan lagi. Jadi sekarang uang tuh lebih tahan lama gitu. Nah, tapi yang menarik teman-teman semua, ketika masuk ke pandemi tahun kemarin ya, beberapa tahun yang lalu pandemi, saya cukup bangga bisa membeli mobil gitu ya, membeli mobil padahal pandemi. Kenapa? Karena memang ketika pikiran disetting bahwa hidup saya berlimpah, hidup saya bahagia, itu kita akan selalu menemukan kesempatan-kesempatan untuk berlimpah, kesempatan-kesempatan untuk bahagia. Nah, teman-teman semua, siapa di antara Anda yang ingin memperbaiki hidup? Bukan dengan cara lakukan ini, lakukan itu, bukan. Tetapi kita lihat dulu program pikiran Anda apa, program emosi Anda apa, penghambat-penghambatnya apa. Dibereskan. Baru setelah itu kita tingkatkan energinya. Jadi bukan sekedar lakukan ini, lakukan itu. Enggak, kayak gitu ya. Oke teman-teman semua, itu saja sharingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.